Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Baiklah, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi komunikasi verbal pada mata kuliah dasar-dasar komunikasi. Baiklah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Putri Wahyuni, Rahmani, dan Regita Cahayani, dengan dosen pembimbing Dr. Randa Zurna MPD. Sesuai materi kami tentang komunikasi verbal, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antara manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, dan lain-lain. Sedangkan menurut Joseph A. De Vito, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa yang dibayangkan sebagai kode atau simbol yang digunakan untuk membentuk pesan-pesan verbal. Dan materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam komunikasi verbal. Unsur yang pertama adalah kata. Kata merupakan lambang yang mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, ataupun keadaan. Unsur yang kedua yaitu bahasa. Bahasa verbal menggunakan kata yang berbagai aspek realita individual. Komunikasi verbal tidak semudah yang kita bayangkan, karena simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Jenis-jenis komunikasi verbal. Jenis komunikasi verbal ada beberapa macam, yaitu yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal, sedangkan surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengarkan mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang kita dengar. Mendengarkan melibatkan unsur pendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Sedangkan membaca salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu yang ditulis. Karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama, jelas dan ringkas. Bila kata-kata yang digunakan sedikit, maka terjadinya kerancuan juga makin sedikit. Berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah untuk dipahami. Yang kedua, perbendaharaan kata. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Yang ketiga, arti konotatif dan denotatif. Makna dari konotatif adalah pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Sedangkan arti denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Yang keempat adalah intonasi. Seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Yang kelima, kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi juga dipengaruhi oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Yang keenam, humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapatkan dukungan. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi verbal. Menurut Nurdin, prinsip komunikasi verbal yaitu pertama, interpretasi menciptakan makna, 2, komunikasi adalah aturan yang dipandu, 3, penekanan mempengaruhi makna. Sedangkan menurut Joseph A. De Vito, 1, keterbatasan bahasa, 2, kerumitan makna, dan 3, sebagai simbol. Lalu hambatan interaksi bahasa dan verbal. 1, polarisasi atau polarization, kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan. 2, orientasi internasional. 3, kekacauan. 4, kesemua. 5, evaluasi statis. Dan 6, indiskriminasi. Sekian, terima kasih.